Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, sekarang buka halaman 6. Di situ ada surat apa? Surat Al-Adiyat. Siapa yang sudah tahu surat Al-Adiyat? Surat Al-Adiyat ada berapa ayat? Nah, Bu Guru akan membacakan. Kalian menirukan Bu Guru membacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal-'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal-muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal-mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ada berapa ayat? 11 ayat. Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan arti surat Al-Adiyat. Yang pertama, artinya demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Apa? Demi kuda yang berlari kencang terengah-engah. Ayat kedua, dan kuda yang memercikkan bunga api dalam pukulan kuku kakinya. Ayat yang ketiga, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ayat keempat, sehingga menerbangkan debu. Ayat yang kelima artinya lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpul musuh. Yang keenam, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Yang ketujuh, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya. Yang kedelapan, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar kubur dikeluarkan. Yang kesembilan, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang dalam kubur dikeluarkan. Yang kesepuluh, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Dan yang terakhir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Sudah tahu atau belum surat Al-Adiyat itu diumumkan di mana? Sudah tahu? Belum. Guru kasih tahu ya. Surat Al-Adiyat itu diturunkan di kota Mekah. Surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Surat ini menjelaskan tentang kerugian yang akan didapatkan manusia apabila kehidupan duniawinya hanya mementingkan harta benda. Nah, jadi kita tidak boleh hanya mementingkan apa? Harta benda saja. Kita harus beribadah, mensyukuri nikmat Allah. Surat Al-Adiyat juga menggambarkan kemurkaan Allah pada manusia yang ingkar dan lebih mementingkan kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan di akhirat kelak. Jadi kita tidak boleh apa? Membuat Allah murka. Harus beribadah, mengerjakan kewajiban apa? Sholat 5 waktu, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah,
terjadi begitu cepat. Nah, pada hari ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuda perang dan sifat-sifatnya. Ditafsirkan bahwa ayat ini menggambarkan terjadinya hari akhir yang begitu cepat dengan serangan mendadak dari pasukan berkuda, sehingga tafsir menyebutkan ayat ini berisikan bahwa manusia semestinya taat kepada Tuhannya, bukan kufur dan mengingkari nikmat-nikmatnya. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam manusia yang ingkar. Seperti penjelasan sebelumnya, surat ini juga menjadi surat yang mengancam manusia, di mana mereka yang ingkar kepada Allah dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatnya, manusia yang ingkar juga bisa menyiksakan sendiri keingkarannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, nanti di dunia ada siksaan juga, di akhirat pun disaksikan. Manusia itu menyaksikan apa yang dia ingkari, diperlihatkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, manusia pikir karena kecintaannya pada harta. Surat ini juga menjelaskan bagaimana kecintaan manusia pada dunia dan harta bendanya, sehingga membuat mereka menjadi kikir atau bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk tidak terlalu mencintai harta benda melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menitipkan apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya tidak boleh apa? Tidak boleh pelit. Kita harus saling memberi, bersedekah, ya. Karena apa? Semua itu titipan dari Allah dan kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, yang keempat, di akhir manusia akan dibangkitkan dari kubur. Surat ini juga memperingatkan bahwa kepada seluruh umat manusia bangsa nanti akan dibangkitkan dari kubur dan ditampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan dalam hati. Disinilah manusia-manusia yang munafik akan tampak seperti apa dirinya mereka yang sesungguhnya. Nah, di sini nanti pas hari dibangkitkan manusia dilihatkan apa? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama masih hidup. Maka dari itu kita harus apa? Berbuat baik supaya amal kita saat diperlihatkan terlihat baik. Nah, yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui isi hati manusia. Di surat ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Maha mengetahui semua keadaan isi hati umatnya. Sekecil apapun manusia menyembunyikannya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Artinya kita tidak boleh berbohong. Kita harus berkata jujur karena Allah Maha mengetahui. Nah, guru akan membacakan keutamaan membaca surat Al-Adiyat itu apa sih? Ada yang tahu apa enggak? Enggak. Yang pertama, dibangkitkan bersama Amirul Mukminin. Nah, di situ dibangkitkan bersama Amirul Mukminin. Yang kedua, mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran. Tapi ketika kita membaca surat Al-Adiyat itu sudah seperti pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, doa terlepas dari ketakutan, kelaparan, dan kehausan. Maka ketika kita merasa lapar atau takut atau haus, kita membaca surat Al-Adiyat. Nah, yang keempat, semakin mudah bersyukur karena kita sudah mengetahui artinya, maka kita mudah untuk bersyukur. Yang kelima, meningkatkan akan kedahsyatan hari akhir. Kita tahu hari akhir itu seperti apa. Nah, nanti itu kita ditambahkan amal-amal kita, maka kita harus berbuat amal yang baik. Yang keenam, melancarkan rezeki. Nah, itu ya supaya rezekinya lancar, sering-sering